Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang budaya Tionghoa yang ada di Indonesia. Keanekaragaman budaya atau yang biasa disebut dengan multikultural, dewasa ini kian menjadi perhatian dari berbagai negara yang ada di dunia. Banyak pandangan yang bermunculan mengenai keanekaragaman ini. Sebagian memandangi bahwa keanekaragaman ini merupakan hal yang positif yang mampu memperkaya suatu negara. Namun tidak sedikit pula yang menganggap bahwa keanekaragaman adalah suatu hal yang negatif, karena keanekaragaman ini berpotensi menjadi akar dari munculnya sebuah konflik dalam suatu negara. Pada dasarnya, semua negara yang ada di dunia ini adalah negara yang memiliki sifat multikultural, baik itu dalam hal agama, etnis, maupun bahasa. Banyak negara besar yang menganut sifat multikultural di dunia. Salah satunya adalah negara Indonesia. Berbagai pluralitas yang ada di Indonesia terdiri dari keragaman kelas sosial, etnis dan ras, gender, agama, bahasa, dan usia. Dalam pembahasan kali ini, marilah kita simak bagaimana budaya Tionghoa yang masuk ke Indonesia. Orang Tionghoa Indonesia dalam bahasa cakap kadang disebut Cindo atau Cina Indonesia. Cina Indonesia adalah salah satu etnis di Indonesia yang asal-usul leluhur mereka berasal dari Tiongkok atau Cina. Biasanya mereka menyebut dirinya dengan istilah Tenglang. Dalam bahasa Mandarin, mereka disebut Tangreng atau lazim disebut Huaren. Disebut Tangreng dikarenakan sesuai dengan kenyataan bahwa orang Tionghoa Indonesia mayoritas berasal dari Tiongkok Selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang. Sementara orang Tiongkok Utara menyebut dirinya sebagai orang Han. Leluhur orang Tionghoa Indonesia berimigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Peran mereka beberapa kali bermuncul dalam sejarah Indonesia. Bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk, catatan-catatan dari Tiongkok menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Faktor inilah yang kemudian menyebutkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Tiongkok ke Nusantara dan sebaliknya. Berdasarkan sensus pada masa Hindia Belanda, populasi Tionghoa Indonesia mencapai 2,03% dari penduduk Indonesia pada tahun 1930. Tidak ada data resmi mengenai jumlah populasi Tionghoa di Indonesia, dikeluarkan pemerintah sejak Indonesia merdeka. Namun, ahli antropologi Amerika, G.W. Skinner, dalam risetnya pernah memperkirakan populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia mencapai 2,5% pada tahun 1961. Dalam sensus penduduk pada tahun 2000, ketika untuk pertama kalinya
responden sensus ditanyai mengenai asal etnis mereka. Hanya 1% atau 1.739.000 jiwa yang mengaku sebagai Tionghoa. Definisi etnis yang dipakai BPS diantaranya didasarkan atas pengakuan orang yang disensus. Atas dasar ini, jumlah ini dapat dianggap sebagai batas bawah. Karena banyak warga Tionghoa yang enggan mengaku sebagai Tionghoa dalam sensus. Perkiraan kasar yang dipercaya mengenai suku Tionghoa Indonesia saat ini yaitu berada di antara kisaran 4% sampai 5% dari seluruh jumlah populasi Indonesia. Menurut Perpustakaan Universitas Ohio, jumlah suku Tionghoa di Indonesia mencapai 7.310.000 jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbesar di luar Tiongkok. Sedangkan pada tahun 2006, jumlah etnis Tionghoa di Indonesia mencapai 7.670.000. Data resmi dari Badan Pusat Statistik untuk sensus penduduk tahun 2010 belum mengetahui secara pasti berapa jumlah etnis Tionghoa di Indonesia. Tetapi perkiraan jumlah populasi Tionghoa di Indonesia mencapai 5 juta jiwa di seluruh Indonesia yang rata-rata tersebar di perkotaan. Namun tidak ada data resmi tahun 2020 karena sensus penduduk tahun 2020 belum dirilis karena terhambatnya dengan adanya pandemi COVID-19. Ramainya interaksi perdagangan di daerah pesisir tenggara Tiongkok menyebabkan banyak sekali orang-orang yang juga merasa perlu keluar berlayar untuk berdagang. Dengan tujuan utama saat itu adalah Asia Tenggara, karena pelayaran sangat tergantung pada angin musim. Maka setiap tahunnya para pedagang akan bermukim di wilayah Asia Tenggara yang disinggahi mereka. Demikian seterusnya para pedagang yang memutuskan untuk menetap dan menikahi wanita setempat. Ada pula para pedagang yang pulang ke Tiongkok untuk terus berdagang. Daerah asal yang terkonsentrasi di pesisir tenggara ini dapat dimengerti karena dari sejak zaman dinasti Tang, kota-kota pelabuhan di pesisir tenggara Tiongkok memang telah menjadi bandar perdagangan yang ramai. Guangzhou pernah tercatat sebagai bandar pelabuhan terbesar dan tersibuk di dunia pada zaman tersebut. Orang dari Tiongkok dataran telah ribuan tahun mengunjungi dan mendiami kepulauan Nusantara. Beberapa catatan tertua ditulis oleh para agamawan seperti Fahian pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Fahian melaporkan suatu kerajaan di Jawa dan I Ching datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan singgah dulu di Nusantara untuk belajar bahasa Sanskerta. Kemudian di Jawa ia berguru pada seseorang bernama Nanabhadra. Dengan perkembangannya kerajaan-kerajaan Nusantara, para imigran Tiongkok pun mulai berdatangan, terutama untuk kepentingan perdagangan. Pada prasasti dari Jawa,
Orang Tionghoa disebut sebagai warga asing yang menetap di samping nama-nama suku bangsa dari Nusantara, daratan Asia Tenggara, dan anak benua India. Dalam suatu prasasti perunggu bertahun 860 dari Jawa Timur disebut suatu istilah juru Cina yang terkait dengan jabatan pengurus orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana. Beberapa motif relief dan candi Sewu diduga juga mendapat pengaruh dari motif-motif kain sutra Tiongkok. Selanjutnya kita akan membahas tentang budaya Tionghoa di Indonesia. Beberapa budaya dari Tionghoa yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang baju koko. Baju koko berasal dari Tionghoa. Ini merupakan baju khas Tionghoa, hanya saja konsep baju ini diadopsi oleh orang Betawi di Batavia. Sejarawan J.J. Rizal menyebutkan bahwa baju koko berasal dari masyarakat Cina bernama Tui Kim. Baju ini memiliki bukaan di tengah dengan 5 kancing yang umumnya dipadukan dengan celana longgar. Karena berakulturasi dengan budaya Betawi, baju yang dikenal dengan baju tikim ini dipadukan dengan celana komprang bermotif batik. Nah, baju ini identik dengan laki-laki Tionghoa yang lazim disapa engkoh-engkoh, tapi orang biasa menyingkatnya menjadi koko. Bagi yang terlanjur diadaptasi masyarakat Betawi ini digunakan jamak oleh laki-laki Islam di Nusantara dan dinamakanlah baju koko. Sementara kini orang Tionghoa di Indonesia hanya menggunakan baju ini dalam acara-acara besar-besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang beduk. Beduk merupakan budaya Cina. Beduk adalah peninggalan dari Panglima Cheng Ho Laksamana Cheng He. Berdasarkan legenda, Cheng Ho dari Cina ketika pasukan dari Tiongkok ini datang ke Semarang, Raja Jawa pada masa itu begitu bergembira dengan kedatangan tersebut. Panglima Cheng Ho pun tersanjung, maka ketika ia hendak meninggalkan Nusantara, ia memberikan hadiah kepada sang raja. Sang raja pun hanya meminta agar ada beduk yang terdengar, penanda waktu salat datang. Seperti di Cina, Korea, Jepang, yang menggunakan beduk sebagai beduk penanda waktu ritual mereka. Selanjutnya yaitu petasan. Kabarnya membakar petasan dimulai sejak pemerintahan dinasti Han pada tahun 200 sebelum Masehi. Tradisi ini untuk mengganggu sosok makhluk gunung bernama Nien, lalu keluar gunung untuk mengganggu perayaan Tahun Baru. Suara ledakan dari bambu untuk menakut-nakuti Nien yang selalu keluar setiap Tahun Baru itu disebut dengan Bauzu. Petasan di masa itu masih belum menggunakan mesiu. Bumbu peledak ini belum ditemukan. Memang orang Cina lah yang menemukan mesiu. Dan petasan dengan mesiu baru ada pada era dinasti Shang. Pada tahun 960 sampai 1279. Ini ditemukan oleh seorang pendeta yang bernama Li Tien. Nah, orang Indonesia juga menggunakan petasan sebagai budayanya. Orang Betawi misalnya, yaitu mempunyai budaya perayaan, yaitu membakar petasan di acara pernikahan. Sementara
Pada perayaan Lebaran dan Tahun Baru, orang-orang Indonesia juga membakar petasan. Baiklah, itulah penjelasan-penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.